Ini tentunya bukan masalah benar atau tidak cara berjalan, karena ternyata posisi kita berjalan, posisi kita berdiri itu menentukan apa namanya karakter, penyakit penyakit itu menentukan penyakit apa yang akan timbul di tubuh kita, karena ternyata dengan gaya berjalan yang benar itu bisa menghindari kita dari penyakit dan hidup lebih sehat. Begitu ya Mbak Ida? Nah, betul kalau terpikir dari saya Mbak, ada kan biasanya jalan-jalan yang benar mungkin di pikiran beberapa orang itu adalah orang-orang yang kerjanya misalnya model gitu, itu jalannya benar. Apakah menjadi lebih sehat? Itu kayak gimana? Sebetulnya kalau jadi model pasti cara berjalannya kan ada yang tertentu ya. Gini ya Mbak, saya agak gitu ya. Nah, gitu ya, agak lurus. Sebetulnya memang nggak baik. Oh ya. Itu indah tapi tidak baik. Iya. Makanya berjalan indah sama berjalan sehat pasti beda. Bedanya kalau berjalan indah kita menonjolkan bentuk tubuhnya, bagian tubuh yang paling bagus, yang paling enak dilihat. Tapi kalau berjalan sehat, bagaimana berjalan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Hubungannya apa sih Mbak Ida sebenarnya antara berjalan dengan kesehatan gitu? Karena kan kita tahu kalau berjalan tuh kan ya dengan kesehatan kaki ya mungkin ya, karena kan digunakan untuk berjalan itu adalah kaki, telapak kaki seperti itu. Tapi dengan organ-organ tubuh lainnya? Iya, itu sangat berkaitan. Jadi gini, kalau berjalannya benar, maka tulang belakang kita itu akan menjadi lebih baik. Oke, tegap semua. Oke. Dan kemudian, belakang. iya. Dan kemudian di saat postur tubuh kita benar, maka titik-titik meridian yang ada di tubuh kita, yang semuanya ya banyak sekali, kemudian titik refleksinya juga, nah itu akan aktif sehingga hambatan-hambatan yang ada di sana itu akan bisa terlepas. Jadi semuanya bersumber pada tulang belakang begitu ya, iya. Mbak Ida ya. Merasa tertarik. Saya pernah waktu itu berbicara juga sama Mbak Ida ya terkait dengan jalan sehat yang sebenarnya lebih kepada jalan yang tepat sehingga akhirnya jalan yang benar. Sehingga akhirnya muncul jalan yang sehat seperti itu. Iya. Nah, jalan yang tepat ini kan orang banyak yang bilang jalan saya udah bener kok gitu kan, nggak ada yang salah dengan itu. Oke, ketarik sih ketarik, terus gimana? Kayak gitu loh, banyak yang persepsi itu yang harus diubah kan. Jangankan saya dulu waktu pertama kali melihat dan tahu ya, oh ada pelatihan berjalan. Rasanya berjalan kan udah dari kecil begitu. Saya juga pikir setiap orang berjalan, oh itu gayanya, oh itu bentuk tubuhnya, ya kan? Saya pikir gitu. Tapi ternyata enggak, bahwa naluri berjalan setiap orang punya. Misalnya dari kecil, anak kecil kan, yuk kita ke sana. Dia punya naluri untuk melangkahkan kakinya, ya kan? Nggak usah diajarin kamu langkah atau gimana, kita kan enggak. Dia punya naluri ke sana. Tetapi bagaimana teknik berjalan yang benar, nah itulah yang akan dibahas. Tapi kalau maksud Mbak, kalau tadi kan Elisa bilang bahwa berjalan yang tepat, tapi kan kita tahu kalau orang itu gaya. Nah, apakah cuma ada satu pakem bahwa cara berjalan yang tepat itu adalah seperti ini, atau mungkin ada beberapa, karena berbagai macam gaya orang, berbagai macam tipe tubuh orang, sehingga berbeda-beda juga. Ini satu. Jadi caranya itu berlaku untuk semua. Untuk semua. Jadi orang-orang kan punya bentuk karena penyakit ya, karena penyakit ada yang X, ada yang O. Kalau bentuk kakinya X, kebanyakan dia menapaknya di telapak kaki kita akan begini. Jadi dia lebih cenderung masuk ya. Kalau X itu seperti ini. Dan kemudian kalau bentuk kaki O-nya, dia pada saat menapak telapak kakinya dia akan cenderung ke bagian luar telapak kakinya. Gini gitu cenderungnya. Nah, tapi ternyata ada kebalikannya. Kalau bentuk kakinya kebetulan maksudnya tadinya tidak sakit gitu ya. Tidak kena folio, tidak harusnya bentuknya X atau O. Karena cara berjalan yang salah, malah kakinya bisa berbentuk X. Dan O. Walaupun nggak ekstrim banget ya. Kalau penyakit kan sangat ekstrim. Nah, kalau ini ya kurang bagus. Emang dampaknya apa kalau misalnya posisi jalan kita salah? Penyakit apa yang biasanya timbul? Tulang, sendi. Jadi kebanyakan sih dari pinggang, ya, kemudian ketegangan leher. Kepala juga ngaruh nggak sih? Iya, kebanyakan jadinya karena tegang, pasti ininya juga nggak enak. Kemudian tengkuk sini dan kemudian lutut. Contoh aja kayak ibu saya. Ibu saya kan usianya udah cukup lumayan ya, 89 tahun. Nah, dia waktu itu sakit lutut. Nah, waktu sudah ikut latihan berjalan, dia lumayan rajin, 30 menit per hari, dengan usia segitu lumayan bagus ya. Itu lututnya yang tadinya sakit, sekarang sudah berkurang banyak. Nah, Mbak Ida, berarti sebenarnya kalau tadi kan dikatakan kita punya naluri berjalan sejak kecil, tapi berarti untuk latihan jalan sehat atau jalan tepat ini, kira-kira di usia berapa sih mulai untuk dilatih supaya benar gitu jalannya juga?
pengalaman saya dalam pelatihan usia kira-kira 10 tahun, di saat seseorang itu bisa ngerti kalau dikasih tahu. Kakinya begini ya. Nah, dia bisa tahu, dia bisa ngerti dan nurut. Seperti apa? Ya, kalau terlalu kecil kan gitu. Susah ya. Jadi kan susah. Ya. Nah, kalau usia tua itu nggak ada masalah. Jadi kalau memang kebetulan usianya anak 49 tahun dan masih seger, masih bisa mengikuti, dia oke-oke aja. Nah, kalau kita kan kalau lihat perempuan-perempuan modern seperti Ami, Eliza dan juga mungkin Mbak Ida ya, dengan menggunakan high heel hampir tiap hari, itu ada dampaknya, lalu kemudian juga bisa diperbaiki dengan cara jalan yang benar itu tuh gimana? Tapi saya mau komentar ya, saya high heel ini nggak tiap hari. Khusus di sini. Kita juga khusus pas morning show aja pakai high heel aja. Biasanya pakai sandal jepit. Karena saya menyadari, kalau dulu saya cukup sering memang ya kemana-mana gitu kan. Tapi sekarang saya menyadari, memang dengan high heels ini nggak bagus ya, dan mempengaruhi tulang kita, sendi kita tuh terasa sekali. Dengan saya sudah memakai flat shoes biasanya, itu wah benar-benar ringan banget. Cuman kalau misalnya kayak mbak-mbak di sini yang mungkin perlulah ya penampilan yang bagus, nggak apa-apa, asal dikompensasi dengan setelah istirahat melakukan latihan RBA. Nah, ini apa latihan RBA, rahasia berjalan alami. Rahasia berjalan alami. Seperti apakah rahasia berjalan alami? Mungkin ada di rumah pernah merasa sakit, ya sakit di leher sini, di tengguk ataupun di sakit di hati juga mungkin bisa disembuhkan ya. Sakit ataupun di belakang pinggang. Nah, mungkin Anda harus mencoba jalan sehat satu ini. Rahasianya apa? Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Oke. Wah, kita kaki kita sudah udah masuk membuka sepatu. Nah, makanya tadi dicuci dulu, Bro. Iya, kita lupa cuci kaki. Kita udah Jadi mau main kita bukan mau balap lari ataupun mau apa, tapi kita mau coba jalan yang tepat ya, jalan sehat. Karena atau ada baru saja rahasianya. teridentifikasi ternyata saya lebih ketika berjalan lebih memakai kaki bagian luar. Kalau Ami Aku yang ini, apa sering namanya? jinjin Ya, ternyata. jari-jari ya. Eliza ngambang ya. Saya Mungkin cita-cita ini ini tari balet. Jadi memang ada berbagai macam karakter terkait dengan cara kita berjalan. Nah, ini kan pasti, tapi cuma ada satu kuncinya aja ya. Satu kunci, dan itu seperti apa, Mbak Ida? Coba boleh dijelaskan nggak ini caranya? Nah, gimana? sekalian ya, saya mau ngerjain Bapak Ibu. Oke, yang di rumah siap-siap ya. Nah, sekarang kunci yang pertama itu kaki kita melangkah ya. Jadi kaki yang kirinya diam, kaki kanan melangkah setengah panjang telapak kaki. Oh, oke. Nah, Untuk dan keadaan jinjit. ukuran begini untuk jarak antara kaki kanan dan kaki kiri, apakah seperti ini harus, biasa kan orang harus rapat Rapat mungkin ya. Oh, serapat paling mungkin. bagus selebar bahu. Saya selebar bahu Karena ada tulang yang Nah, ini kayak masnya kakinya harus dibuka, Mas dibuka, Mas. Oke. Oh, berarti jangan gitu ya. Segitu. Oh, berarti buka kaki Anda selebar bahu ya. Oke. Supaya bisa seimbang. Oke, berarti ini udah. Terus kemudian kaki kirinya diam, kaki kanannya sekarang melangkah dengan tumit ditaruh di atas di lantai. Setengah panjang. Iya. Nah, dan adanya kurang ya, karena setengah panjang telapak kaki. Oh, bener ya. Kurang Mas kurang maju, Mas. Nah, Ade paling bermasalah. Terus paling nggak nurut ya. Ini emang susah, Mbak. Nah, kemudian pandangannya ke depan, jangan ke saya, pandangan ke depan, lalu rasakan. Agak naik ke atas lagi, Mbak Ami. Nah, Sakit akan loh, terasa Mbak Ami dan Mbak Elisa serta Mas Ade akan terasa otot-ototnya di kaki. Di sini, ya, hamstring. Kaki kanannya dan kaki kirinya juga ikut kan ketarik. Dan badannya rasakan coba. Di sini. Nah, iya. Jadi akan cenderung menjadi lebih tegak di saat kita tuh melangkahkan kaki yang pertama dengan tumit di atas lantai dengan jaraknya setengah panjang. Oke. Nah, kemudian sekarang pompa. Nah, jangan dilakukan dulu ya. Pada saat pompa, pastikan itu waktu kena adalah di bantalannya. Oh. bantalan itu bagian mana? Bagian sininya yang paling gendut itu. Ya. Di bagian paling gendut ya. Ya. Rasakan coba. Kaki kiri tetap napak. Tetap napak. Tetap ngambang. Belum ngambang, belum. Nah, kemudian
rasakan lagi pandangan ke depan. Kenapa harus ke depan? Kalau pada saat kita gini, ini ya nggak benar ya. Pada saat kita ke depan, nah itu rasakan bahwa sekarang bukan hanya tulang punggungnya saja, tapi organ-organ tubuh kita juga semuanya lebih bagus, lebih pada tempatnya ya pada saat keadaan untuk tegak. posisi bentuk badan Mbak Ida, apa kan rata-rata cenderung orang mungkin agak maju atau tegap seperti yang model bebek itu. Tapi ini juga membuat kayak ketarik gitu loh, jadi otomatis kita berarti tegapnya akan itu menjadi merasakan sendiri bahwa alami. tegap biasa aja gitu ya. Dan ini untuk wanita-wanita, kita semua dari bahasa di sini ya. Dengan kita belajar berjalan seperti ini, kecenderungan seperti payudara gitu ya, ukuran berat tuh bisa berubah. Wow, Lebih besar atau lebih kecil? lebih besar dan padat. Tapi ke pria juga lebih begitu kesehatan. atau lebih kesehatan? Lebih bidang. Ya? lebih bidang. Oh iya. Saya akan jalan terus. Dan seperti Mas Ade ya, akan six pack kalau dilakukan dengan Gak usah nge-gym berarti saya ya. Iya, Berarti benar. belajar ini aja bisa six pack. Oke. Apa yang dilakukan juga aman ya? Buncit juga aman ya, Mbak? Oh, oke. Nah, kemudian sudah pandangan tetap ke depan. Oke. Sekarang Oh, pegel ya Mbak ya? Nah, iya. Yes, Nanti akan dijelaskan kenapa pegel. Ya. Sekarang meluncur badannya, sadari maksudnya bahwa gimana? gini, bahwa badan kita itu seperti papan. Oh, Artinya oke. lurus pada saat ke depan, seluruhnya badannya ke depan. Gini ya. Iya. Nah, seperti itu Ada ya, gamelan kira-kira ya. juga. Nah, ini untuk latihan-latihannya. Oh, oke. Pada saat ini berat tubuhnya sudah ada di bagian kaki depan, Iya. tapi kaki belakangnya itu menapaknya di bantalan. Kalau kayak Mbak Elisa itu di jari-jari ya. Oh, gitu. Jadi Jangan, begini. bukan. Justru Nah, Kalau di kurang jari-jari banyak. salahnya gimana? Iya, benar. Kalau Terlihat ketika lebih di- berat kalau jari jadi berat di Kalau jari-jari malah kita kadang-kadang agak ke Doyong ke depan. doyong ke depan. Oh, iya, 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 Jadi iya. kurang bagus. Nah, sekarang rasakan lagi. Ya, Oke. itu Ini di sini sih. akan Tulang belakang akan bagian. merasa lebih Tulang ekor. lurus dan sebagainya, dan lebih enak ya. Nah, kalau kunci 4 itu sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain. kembali lagi ke posisi awal. Tetap enggak. di situ. Latihannya kira-kira di posisi ini 30 sampai 1 menit. Oh, 30 dia sampai 10 begini. menit. Ya. Di saat ini yang kita sebut penyesuaian dari 6 kunci 4 itu yang paling penting. Jadi penyesuaian agar apapun yang terjadi, misalnya ada ototnya yang kurang benar, ya itu akan dibenahi. 30 menit begini aja. Bukan, sorry. 30 detik, 30 sampai 1 menit. 30 menit durasi habis, Pak. Kalau lebih Sampai berat closing kita masalahnya begini. lebih lama. Jadi misalnya punya masalah Ya ya tadi bisa kalau 2 misalnya menit masalah gitu. lutut atau masalah misalnya Persendian tulang dan itu itu. mana? Ini lebih lama di posisi ini. Iya, di posisi ini. Oh, oke. Ya. Dan Berarti kemudian setelah kunci 4, kemudian kunci 5 tuh biarkan berat tubuh dilepaskan melalui kaki depan. oke. Jadi diniatkan, dilepaskan tuh niat aja, santai. Dan paling penting dalam jalan ini senyum. Kayak Mas Ade senyum. Kayak Mas Ade ngeliatin saya, jangan gitu. Senyum ya sambil santai gitu ya. Senyum. Jangan tegang, santai senyum. Oke. Tapi pegel saya Mbak, beneran? Iya. Ini berarti Karena bisa nggak sih Mbak otot-ototnya dilakukan sehari-hari? Karena kan maksudnya kita kan beraktivitas Sambil kan? jalan. Dan kita juga lupa nggak Berapa nggak lama mungkin sih kan durasinya? berpikir bahwa Tiba-tiba di tengah kantor begini ya, aja. Kita mau kita ngetik kan nggak mungkin jadi kita orang-orang. menghitungkan setiap kunci-kuncian itu Iya. gitu. Ini ada nggak mungkin mencuri-curi waktu hanya untuk berapa menit saja Iya. setelah Nah, ini kan kalau kita mau latihan dengan benar. Jadi kalau kita punya masalah, latihannya nih yang saya sebutkan ya dulu ya. ya. Oh, oke. Ini kuncian 4 Sekarang 4. Nah, kelima tadi dalam hati niat aja, pandangan ke depan sambil senyum. Niatkan berat tubuhnya lepas melalui kaki depan. Nah, itu akan terasa badannya enteng. Benar nggak? Oke. Akan terasa lebih enteng. Jadi yang tadinya misalnya berat kakinya tuh ada di jari-jari, telapak kaki gitu, nggak enak ya, dengan kita niatkan akan terasa enteng dan lebih santai. Mungkin lebih terdistribusi juga berat Iya, benar. berat tubuh ke bantalan, ke termasuk ke Ke tumit semuanya, semuanya. iya. Tidak terkonsentrasi di jari-jari. Itu Oke. kemudian yang kalau yang keenam gampang, benar-benar tubuhnya tumpuannya di kaki depan sehingga kaki belakangnya agak nekuk. Nah, ini? benar, bagus banget. Oke. Ya, bagus. Nah, udah kemudian langkahkan kaki Oh. lagi ke depan.
seperti langsung tadi. Ke posisi 1 atau langsung Posisi ke 1 yang tadi begini. Begini ya. Ya. Langsung begini lagi. Jadi dari sini terus langsung gini Iya. lagi. Oke. Dan ini diulang. Dan ini diulang Nah, lagi. kalau ulang durasi lagi. latihan misalnya untuk setiap hari ini berapa langkah kita? Yang Ini tadi kalau yang bermasalah ya sekali lagi 30 menit sampai 1 jam bahkan 1,5 jam. Kayak yoga yang berkeringat jadi. Iya, bisa berkeringat hanya rasanya kok cuman gini, tapi kan terasa ya agak ada tarikan dan terasanya gimana gitu. Nah, dengan latihan yang seperti ini tuh badan bisa berkeringat benar. Kapan paling tepat untuk latihan ini? Pagi kah? Setelah makan Di pagi, saat setelah tidur? kita punya waktu cukup dan kita santai. Kita lagi relax ya. Kapan aja berarti? Jadi sebenarnya kapan aja ya? Kapan aja. sambil nunggu antrian apapun bisa dicoba ya. Nah, Daripada Ngantri di bank gitu ya. ngantri, kadang-kadang nanti kan kita begini kakinya susah ya kan. Nah, ini bisa dicoba untuk Benar. jalan sehat ataupun Dan lebih berlatihan bermanfaat sehat juga. seperti Iya, ini iya. ya. Tapi kalau misalnya siapa saja itu bisa melakukan latihan ini atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat orang itu nggak bisa. Nggak Tidak bisa. Nggak bisa. Tentu kalau kesulitan menggerakkan kaki ya nggak bisa. Tapi kalau masih mampu menggerakkan kaki itu nggak apa-apa. Ini bisa jadi terapi juga nggak sih buat misalnya orang atau fisioterapi misalnya orang kena stroke yang susah berjalan kayak gitu? Nah, kalau itu yang saya tahu ya, Hah. jadi kalau memang kena stroke awalnya kan dia punya teknik dari tidak bisa berjalan Ya. jadi berjalan. Itu saya tahu ada orang yang mengajarkan itu. Nah, tapi setelah dia bisa berjalan, nah ikut kita. Gitu setelah dia bisa berjalan akan lebih Mudah. benar Mudah. lagi. Mbak Ida, satu Oke. tadi pertanyaan saya yang masih tertik. Kenapa saya pegal-pegal tadi? Karena ototnya selama ini nggak pernah dipakai yang itu. Yang Nah. di bagian Oh, kaki. kalau tadi kan SMA kemana aja? Ototnya ngapain aja? Ototnya kemana? Nah, selama ini coba rasakan ya, kalau berjalan biasa, kebanyakan orang pasti jalannya gini, ya kan Iya, tanpa. gitu, Nah, biasa. ototnya Iya. kepake nggak tuh coba rasain? Enggak. Enggak sama Enggak, sekali. benar. Jadi Makanya dengan berjalan yang benar, itu itu mah paha, adek. ya, betis, Iya, itu iya, akan bisa lebih padat. Oke. baik. Tahu nggak kalau paha tuh bisa gede sebelah? Iya, memang benar-benar. Karena ketika Karena, diukur ya. itu beda. Oh. Betis aja juga bisa gede sebelah. Iya. Oke, benar. baik. Terakhir Mbak Ida, jadi untuk tipsnya ya, seperti apa tips untuk berjalan sehat ini, berjalan tepat biar sehat atau rahasianya tuh apa? Kunci-kunci tadi. Kunci-kunci bilang tadi saya. itu Kunci-kunci dan tadi, itu ya. bisa dilakukan di mana saja, 30 kapanpun saja. sampai dengan 1 jam. 30 menit sampai dengan 1 jam ya. Iya, bahkan 1,5 jam butuhnya. Dan tentu pada saat melaksanakan itu benar-benar dilihat ya oleh yang cukup ngerti oleh pakarnya. Kalau enggak, oke. dia Beda. melakukannya Salah. kayaknya benar gitu. Tapi sebetulnya Tapi ini ada terapinya ya Iya, di luar. benar. Jadi kalau yang mau ikut sekolah bisa ya? Atau ya pelatihan gabung? 1 hari. Pelatihan Pelatihan 1 hari. satu hari. Baik, terima kasih Mbak Ida udah hadir bersama kami dan Terima sudah kasih. mengajarkan kita ini jalan Jalan sehat. yang baik dan tepat. sehat. Ya, benar. Dan kami masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Morning Show.